Coba bayangkan sebuah tim sepak bola. Kaptennya lahir dari orang tua imigran Aljazair. Bek tengahnya punya darah Kamerun. Gelandangnya keturunan Mali. Penyerangnya keturunan Guinea dan Kamerun sekaligus. Dan tim ini bukan tim sembarangan. Ini tim yang 2 kali mengangkat trofi Piala Dunia. Ya, ini Prancis. Les Bleus. Tim ayam jantan. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa negara di Eropa Barat ini, yang secara geografis jauh dari Afrika, justru punya skuad yang sebagian besar diisi pemain berkulit hitam atau keturunan Afrika? Apakah ini kebetulan? Apakah orang Prancis asli memang tidak berbakat main bola? Jawabannya jauh lebih dalam dari sekadar bakat. Ini soal sejarah kolonial, migrasi, kemiskinan kota, sampai politik identitas yang masih diperdebatkan orang Prancis sampai hari ini. Dan di video kali ini, kita akan bongkar semuanya pelan-pelan dari awal. Sebelum lanjut, gaskan subscribe dulu ke 399 Universe biar nggak ketinggalan video fakta unik tokoh dunia lainnya. Oke, kita mulai. Untuk paham kenapa timnas Prancis bisa seperti sekarang, kita harus mundur jauh, ke abad ke-19. Prancis, sama seperti Inggris, adalah salah satu kekuatan kolonial terbesar di dunia. Mulai pertengahan tahun 1800-an, Prancis menguasai wilayah luas di Afrika Utara dan Afrika Barat, Aljazair, Maroko, Tunisia, Senegal, Mali, Pantai Gading, Kamerun, sampai wilayah di Karibia seperti Guadeloupe dan Martinique. Kekuasaan ini berlangsung puluhan tahun, bahkan untuk Aljazair, penjajahan Prancis berlangsung sekitar 130 tahun lamanya. Nah, dari sinilah benang merahnya mulai kelihatan. Ketika wilayah-wilayah jajahan ini akhirnya merdeka satu persatu sepanjang pertengahan abad ke-20, hubungan mereka dengan Prancis nggak lantas putus begitu saja. Banyak penduduk dari bekas koloni ini yang punya akses untuk bermigrasi ke Prancis, entah karena alasan ekonomi, pendidikan, atau karena mereka memang sudah pernah direkrut sebagai tenaga kerja. Momentum terbesarnya terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Prancis waktu itu hancur, butuh tenaga kerja besar-besaran untuk membangun ulang negaranya. Maka ribuan pekerja dari Aljazair, Maroko, Senegal, dan wilayah Afrika lainnya didatangkan untuk bekerja di pabrik, tambang, dan proyek infrastruktur. Sebagian dari mereka menetap membangun keluarga, dan generasi kedua serta ketiga, mereka lahir dan besar sebagai warga negara Prancis. Dan disinilah generasi itu tumbuh besar. Banyak dari mereka menetap di pinggiran kota besar seperti Paris, Marseille, dan Lyon. Wilayah yang di Prancis dikenal dengan istilah banlieue. Kawasan ini seringkali padat, dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses terbatas ke sekolah-sekolah elit. Tapi ada satu hal yang murah dan bisa diakses siapa saja di sana. Lapangan bola. Sepak bola jadi salah satu jalur mobilitas sosial paling realistis buat anak-anak keturunan imigran ini. Nggak butuh modal besar, cuma butuh bola dan lapangan tanah. Dari sinilah akademi-akademi sepak bola Prancis mulai menjaring talenta-talenta muda dari komunitas imigran ini secara masif. Titik balik besar pertama terjadi tahun 1998 saat Prancis jadi tuan rumah Piala Dunia. Skuad Prancis waktu itu adalah representasi nyata dari keberagaman yang sudah kita bahas tadi. Kapten sekaligus bintang utamanya, Zinedine Zidane, adalah anak dari pasangan imigran Aljazair yang menetap di kawasan kelas pekerja di Marseille. Di sekelilingnya ada Lilian Thuram yang berasal dari Guadeloupe, wilayah Prancis di Karibia. Ada Marcel Desailly yang lahir di Ghana. Ada Yuri Djorkaeff dengan darah Armenia. Dan ada Vicente Lizarazu yang berasal dari wilayah Basque. Tanggal 12 Juli 1998, Prancis mengalahkan Brasil 3-0 di final, di kandang sendiri di Stade de France. 2 gol Zidane malam itu membuat namanya diproyeksikan raksasa di Arc de Triomphe. Ratusan ribu orang tumpah ruah di Champs-Élysées merayakannya. Media Prancis waktu itu menjuluki timnya Black Blanc Bour, permainan kata dari warna bendera Prancis, biru putih merah, yang diganti jadi representasi hitam, putih, dan Arab. Presiden Prancis saat itu, Jacques Chirac, bahkan menyebut tim ini sebagai gambaran indah dari Prancis dan sisi kemanusiaannya. Buat banyak orang, momen ini terasa seperti obat penenang untuk sebuah negara yang masih bergulat dengan masa lalu kolonialnya sendiri. Ingat, Perang Kemerdekaan Aljazair baru saja secara resmi diakui sebagai perang oleh negara Prancis setahun setelahnya, di tahun 1999. Jadi, kemenangan 1998 ini punya bobot yang jauh lebih besar dari sekadar trofi olahraga. Tapi, dan ini bagian yang sering dilewatkan, euforia ini gak bertahan lama sebagai simbol persatuan penuh. Gak semua orang Prancis menyambutnya dengan tangan terbuka. Tokoh sayap kanan seperti Jean-Marie Le Pen
pemimpin Partai Front Nasional waktu itu justru mengkritik timnas sebagai tim yang tidak alami karena dianggap terlalu banyak diisi pemain non-kulit putih. Survei tahun 2000 bahkan mencatat sekitar sepertiga responden Prancis merasa terlalu banyak pemain asing di timnas mereka. Meskipun para pemain ini semuanya warga negara Prancis yang sah. Jadi dari sini kita bisa lihat, sepak bola Prancis nggak pernah benar-benar lepas dari isu identitas dan imigrasi. Ia jadi semacam cermin, kadang menyatukan, kadang justru membuka luka lama. Lompat 20 tahun kemudian, ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Prancis juara lagi, dan komposisi skuadnya bahkan lebih mencolok dari 1998. Dari 23 pemain yang dibawa ke Rusia, sekitar 17 diantaranya punya latar belakang keluarga imigran, dan sebagian besar dari mereka berdarah Afrika. Kylian Mbappe, sang bintang muda yang waktu itu baru berusia 19 tahun, punya ayah asal Kamerun dan ibu keturunan Aljazair. Ada juga Paul Pogba dengan darah Guinea, N'Golo Kante dari Mali, Samuel Umtiti dari Kamerun, Ousmane Dembele dan Blaise Matuidi dari Kongo dan Angola. Menariknya, pola yang sama juga muncul kalau kita lihat daftar penghargaan individu terbesar Prancis. Dari 5 pemain Prancis yang pernah meraih Ballon d'Or, sebagian besar justru berasal dari latar belakang non-Prancis asli. Mulai dari Raymond Kopa yang keturunan imigran Polandia, Michel Platini yang berdarah Italia, sampai Zinedine Zidane dan Karim Benzema yang sama-sama keturunan Aljazair. Fakta ini sering dipakai untuk membantah narasi kelompok sayap kanan yang menyebut timnas terlalu diisi orang luar. Kenyataannya, tanpa kontribusi pemain-pemain keturunan imigran ini, mustahil rasanya Prancis bisa mengoleksi 2 trofi Piala Dunia. Tapi bukan berarti perjalanannya mulus. Sepanjang 2 dekade ini, isu rasial tetap muncul berkali-kali. Ada insiden pemberontakan pemain di Piala Dunia 2010 yang berujung kekacauan. Ada juga transkrip pertemuan internal Federasi Sepak Bola Prancis di tahun 2011 yang bocor ke publik, yang isinya sempat memicu kontroversi soal wacana pembatasan kuota pemain non-kulit putih di level akademi muda, sesuatu yang kemudian dibantah keras oleh federasi. Bahkan seorang mantan pelatih timnas, Laurent Blanc, pernah membuat pernyataan kontroversial soal tipe fisik pemain yang dicari akademi-akademi Prancis yang oleh banyak pihak dianggap punya nada rasial. Jadi meskipun di atas kertas timnas ini adalah simbol keberhasilan multikulturalisme, di baliknya tetap ada ketegangan yang nggak sepenuhnya selesai. Jadi kalau kita rangkum, ada beberapa faktor besar yang menjelaskan kenapa fenomena ini terus berulang generasi demi generasi. Pertama, warisan kolonial. Prancis punya jaringan bekas koloni yang sangat luas di Afrika, dan hubungan itu menciptakan jalur migrasi yang panjang dan berkelanjutan selama puluhan tahun. Kedua, struktur sosial di kota-kota besar Prancis. Banyak keluarga imigran generasi kedua dan ketiga tumbuh di kawasan pinggiran kota dengan akses ekonomi terbatas. Dan sepak bola menjadi salah satu sedikit jalur mobilitas sosial yang benar-benar terbuka buat mereka. Ketiga, sistem akademi sepak bola Prancis yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia dalam hal menjaring dan mengembangkan talenta muda tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya, meski, seperti yang kita bahas tadi, sistem ini juga pernah dituduh punya bias tersembunyi. Dan keempat, faktor identitas. Buat banyak anak muda keturunan imigran ini, mengenakan seragam timnas Prancis adalah cara mereka menegaskan bahwa mereka adalah bagian sah dari Prancis, meskipun warna kulit atau nama keluarga mereka berbeda dari gambaran orang Prancis yang stereotip selama ini. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari cerita panjang ini? Timnas Prancis bukan cuma cerita tentang sepak bola. Ini cerita tentang bagaimana sejarah kolonial, migrasi, kemiskinan kota, dan mimpi anak-anak muda bisa bertemu di satu titik, lapangan hijau. Setiap gol yang dicetak Mbappe, setiap assist dari Kante, setiap tackle dari Thuram dulu, adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar dari sekadar 3 poin di klasemen. Dan mungkin, justru, disitulah letak keindahan sepak bola. Ia bisa jadi cermin paling jujur dari sebuah bangsa, lengkap dengan sejarah kelamnya, sekaligus dengan harapan-harapan baru yang terus lahir dari generasi ke generasi. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, komen pendapat kamu di bawah, dan subscribe channel 399 Universe biar nggak ketinggalan video fakta unik tokoh dan fenomena dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.